Tahukah kamu bahwa menurut kepercayaan dalam primbon Jawa, ada tempat-tempat tertentu yang sebaiknya tidak didatangi oleh pemilik weton pon? Konon, jika larangan ini dilanggar, seseorang bisa mengalami berbagai kejadian yang tidak diharapkan. Mulai dari kesialan, masalah hidup yang datang bertubi-tubi, hingga perasaan tidak tenang yang sulit dijelaskan. Banyak orang menganggap ini hanya mitos, tetapi tidak sedikit pula yang mengaku pernah merasakan sendiri dampaknya setelah nekat datang ke tempat tersebut. Lalu sebenarnya tempat apa yang dimaksud? Dan mengapa weton pon begitu diperingatkan? Simak cerita ini sampai akhir. Selamat datang di channel ini, tempat kita bersama-sama membahas berbagai kisah menarik tentang weton, primbon Jawa, filosofi kehidupan, serta pesan-pesan bijak dari kearifan leluhur yang masih relevan hingga sekarang. Melalui cerita-cerita ini, kita mencoba memahami makna di balik tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Sebelum melanjutkan cerita, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah yang kita bahas bersama. Dalam tradisi perhitungan Jawa, weton merupakan gabungan antara hari dalam kalender 7 harian dengan pasaran 5 harian Jawa. Kombinasi ini dipercaya menggambarkan karakter, kecenderungan sifat, hingga perjalanan hidup seseorang. Salah satu weton yang cukup sering dibicarakan dalam primbon adalah weton pon. Weton ini muncul ketika seseorang lahir pada hari tertentu yang bertemu dengan pasaran pon, seperti Senin Pon, Selasa Pon, Rabu Pon, Kamis Pon, Jumat Pon, Sabtu Pon, atau Minggu Pon. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, orang yang memiliki weton pon umumnya dikenal memiliki karakter yang kuat dan pendirian yang tegas. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Ketika sudah memiliki keyakinan terhadap sesuatu, mereka cenderung mempertahankan keputusan tersebut dengan penuh kesungguhan. Sifat inilah yang membuat banyak orang dengan weton pon tampak memiliki aura kepemimpinan yang alami. Selain itu, weton pon juga sering dikaitkan dengan semangat kerja keras dan ketekunan. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ketika memiliki tujuan tertentu, mereka akan berusaha mencapainya dengan segala kemampuan yang dimiliki. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini sering membuat mereka dipercaya untuk memegang tanggung jawab penting, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial. Namun di balik kekuatan karakter tersebut, primbon Jawa juga mengingatkan bahwa orang dengan weton pon memiliki energi batin yang cukup sensitif terhadap lingkungan di sekitarnya. Energi ini dipercaya membuat mereka lebih mudah merasakan suasana atau aura suatu tempat, meskipun kadang tidak disadari secara langsung. Karena itulah, dalam beberapa cerita tradisi, pemilik weton pon dianjurkan untuk lebih berhati-hati ketika berada di tempat yang dianggap memiliki energi berat, suasana yang tidak baik, atau sejarah yang kurang menyenangkan. Para leluhur Jawa dahulu sering memberikan nasihat agar pemilik weton pon tidak sembarangan mendatangi tempat yang dikenal wingit atau angkar, terutama jika tempat tersebut sudah lama dikenal masyarakat sebagai lokasi yang menyimpan kisah kelam. Nasihat ini bukan hanya berkaitan dengan kepercayaan spiritual, tetapi juga mengandung pesan agar seseorang selalu menjaga keselamatan dirinya. Dalam pandangan budaya Jawa, setiap manusia diyakini memiliki keselarasan energi dengan lingkungan sekitarnya. Jika seseorang berada di tempat yang energinya tidak selaras dengan dirinya, maka dipercaya bisa menimbulkan ketidaknyamanan, perasaan gelisah, bahkan masalah yang datang tanpa diduga. Karena itulah, sejak dahulu orang tua sering mengingatkan anak-anak mereka yang memiliki weton pon untuk lebih bijak dalam memilih tempat yang dikunjungi, terutama ketika bepergian ke tempat yang belum dikenal. Bagi sebagian orang modern, hal ini mungkin terdengar seperti mitos.
Namun bagi masyarakat yang masih memegang kuat tradisi, leluhur menganggap nasihat tersebut sebagai bentuk perhatian dan perlindungan. Pemahaman inilah yang kemudian melahirkan berbagai cerita dan peringatan yang diwariskan dari generasi ke generasi agar pemilik weton pon selalu waspada, berhati-hati, dan menjaga keseimbangan hidupnya. Dalam berbagai cerita yang berkembang di masyarakat Jawa, ada keyakinan bahwa tidak semua tempat memiliki suasana atau energi yang sama. Ada tempat yang terasa nyaman, tenang, dan menenangkan hati. Namun ada juga tempat yang justru membuat seseorang merasa gelisah, tidak betah, atau merasakan suasana yang berat tanpa alasan yang jelas. Dalam tradisi lama, tempat seperti ini sering disebut memiliki energi kuat atau aura yang tidak biasa. Menurut kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, beberapa lokasi dipercaya menyimpan jejak peristiwa masa lalu yang sangat kuat. Peristiwa itu bisa berupa kejadian tragis, konflik besar, atau kisah pilu yang pernah terjadi di tempat tersebut. Walaupun waktu sudah berlalu sangat lama, masyarakat percaya bahwa jejak energi dari peristiwa itu masih tertinggal dan mempengaruhi suasana di sekitarnya. Contoh tempat yang sering disebut dalam cerita rakyat antara lain bangunan tua yang lama ditinggalkan, hutan yang jarang dilewati manusia, bekas lokasi pertempuran, atau tempat yang memiliki sejarah kelam. Biasanya, tempat-tempat seperti ini dikenal masyarakat dengan sebutan tempat wingit atau angker. Bukan berarti setiap orang yang datang ke sana akan mengalami hal buruk, tetapi suasananya sering membuat orang merasa tidak nyaman. Bagi sebagian orang, tempat seperti ini mungkin tidak menimbulkan pengaruh apapun. Mereka datang, melihat-lihat, lalu pergi tanpa merasakan sesuatu yang aneh. Namun dalam pandangan primbon Jawa, ada beberapa orang yang dipercaya lebih peka terhadap energi suatu tempat, termasuk mereka yang memiliki weton tertentu, seperti weton pon. Pemilik weton pon sering digambarkan memiliki kepekaan batin yang cukup kuat terhadap lingkungan di sekitarnya. Kadang mereka bisa merasakan perubahan suasana dengan lebih cepat dibandingkan orang lain. Karena itulah, ketika berada di tempat yang memiliki energi berat, mereka bisa lebih mudah merasa tidak nyaman, gelisah, atau bahkan mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Selain tempat yang memiliki sejarah kelam, ada juga lokasi yang dianggap memiliki kekuatan alam yang besar, seperti hutan lebat, tebing curam, atau daerah yang sangat jarang dikunjungi manusia. Para leluhur dahulu sering mengingatkan agar siapapun yang datang ke tempat seperti ini harus menjaga sikap, tidak berkata sembarangan, dan selalu menghormati alam. Nasihat tersebut sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam. Selain berkaitan dengan kepercayaan spiritual, pesan itu juga mengajarkan manusia untuk tidak meremehkan kekuatan alam dan lingkungan. Tempat yang terlihat indah sekalipun bisa saja menyimpan bahaya jika tidak dipahami dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat zaman dahulu selalu menekankan pentingnya kesadaran, kewaspadaan, dan rasa hormat terhadap tempat yang kita kunjungi. Bagi pemilik weton pon, nasihat ini seringkali disampaikan lebih kuat sebagai pengingat agar mereka tidak sembarangan mendatangi tempat yang dikenal memiliki aura berat. Pada akhirnya, semua peringatan tersebut mengandung satu tujuan utama, yaitu melindungi manusia agar terhindar dari bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Di berbagai daerah di tanah Jawa, sering beredar kisah-kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut mengenai orang-orang yang mengalami kejadian aneh setelah mendatangi tempat yang dianggap memiliki aura berat. Cerita seperti ini biasanya diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebagai bentuk peringatan agar lebih berhati-hati. Salah satu kisah yang cukup sering diceritakan adalah tentang seseorang yang memiliki weton pon dan mengalami peristiwa yang tidak biasa setelah mengabaikan nasihat orang tua. Dikisahkan, ada seorang pemuda yang dikenal memiliki weton pon. Ia adalah orang yang berani dan sangat penasaran terhadap hal-hal yang dianggap misterius. Suatu hari, ia mendengar cerita tentang sebuah tempat tua di pinggir desa yang sudah lama ditinggalkan.
Bangunan itu dulunya merupakan rumah besar, namun karena suatu peristiwa tragis di masa lalu, tempat itu menjadi kosong dan jarang sekali ada orang yang berani mendekat. Orang-orang di desa sering menyebut tempat itu sebagai tempat yang wingit. Banyak yang percaya bahwa suasananya berbeda dengan tempat lain. Karena itulah, orang tua di desa selalu mengingatkan anak-anak mereka agar tidak mendatangi tempat tersebut, terutama pada waktu senja atau malam hari. Namun rasa penasaran pemuda itu justru semakin besar. Ia merasa semua cerita itu hanyalah mitos yang dibuat-buat. Suatu sore, ia memutuskan untuk datang ke tempat itu bersama beberapa temannya. Ketika pertama kali tiba di sana, sebenarnya tidak ada sesuatu yang terlihat aneh. Bangunannya memang sudah tua dan sepi, tetapi semuanya tampak biasa saja. Mereka sempat berjalan mengelilingi bangunan itu, bahkan bercanda dan mengambil beberapa foto. Setelah merasa puas, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Pada saat itu, pemuda tersebut merasa tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa hari setelah kejadian itu, ia mulai merasakan hal yang berbeda dalam kehidupannya. Ia sering merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Tidurnya menjadi tidak nyenyak, dan pikirannya terasa sangat berat. Bahkan dalam beberapa hari, ia merasa tubuhnya mudah lelah dan kehilangan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Keluarganya yang mengetahui perubahan itu kemudian bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah mendengar bahwa ia pernah mengunjungi tempat yang dianggap wingit tersebut, orang tuanya langsung teringat pada nasihat lama tentang weton pon yang sebaiknya tidak sembarangan mendatangi tempat yang memiliki energi berat. Cerita seperti ini mungkin terdengar sederhana, bahkan bagi sebagian orang dianggap hanya kebetulan. Namun bagi masyarakat yang masih memegang kuat tradisi dan cerita leluhur, kisah-kisah tersebut sering dijadikan pengingat bahwa tidak semua tempat harus didatangi, hanya karena rasa penasaran. Melalui cerita-cerita yang diwariskan secara turun-temurun inilah, para leluhur sebenarnya ingin menyampaikan pesan agar manusia lebih menghargai nasihat orang tua, menjaga sikap, dan tidak meremehkan hal-hal yang belum sepenuhnya kita pahami. Jika kita mencoba memahami lebih dalam, sebenarnya larangan bagi pemilik weton pon untuk tidak sembarangan mendatangi tempat tertentu bukanlah sekadar cerita mistis yang menakut-nakuti. Dalam banyak tradisi Jawa, setiap nasihat yang diwariskan oleh para leluhur biasanya memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Cerita-cerita tersebut seringkali digunakan sebagai cara untuk menyampaikan pesan kehidupan kepada generasi berikutnya. Pada masa dahulu, masyarakat belum memiliki teknologi atau pengetahuan ilmiah seperti sekarang. Oleh karena itu, para orang tua sering menyampaikan berbagai aturan melalui cerita, simbol, atau kepercayaan tradisional. Tujuannya adalah agar pesan tersebut lebih mudah diingat dan dipatuhi oleh anak-anak serta masyarakat di sekitarnya. Larangan untuk tidak mendatangi tempat tertentu sebenarnya bisa dimaknai sebagai peringatan untuk menjaga keselamatan diri. Banyak tempat yang dianggap angker pada masa lalu sebenarnya memang memiliki kondisi yang berbahaya. Misalnya bangunan tua yang hampir roboh, hutan lebat yang rawan tersesat, atau lokasi yang pernah menjadi tempat kejadian tragis sehingga masyarakat memilih untuk menjauhinya. Dengan membungkus nasihat tersebut dalam bentuk cerita tentang aura atau energi tertentu, para leluhur berharap orang-orang akan lebih berhati-hati dan tidak sembarangan mendatangi tempat yang beresiko. Cara ini terbukti cukup efektif, karena cerita yang disampaikan secara turun-temurun biasanya lebih mudah melekat dalam ingatan masyarakat. Selain itu, larangan tersebut juga mengajarkan manusia untuk menghormati tempat dan lingkungan di sekitarnya. Dalam filosofi Jawa, alam bukan hanya sekadar tempat tinggal manusia, tetapi juga bagian dari kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Oleh karena itu, ketika seseorang datang ke suatu tempat, ia diharapkan tetap menjaga sikap, tidak berkata kasar, dan tidak melakukan hal yang merusak lingkungan. Bagi pemilik weton pon yang dalam primbon dipercaya memiliki kepekaan batin yang cukup kuat,
nasihat untuk berhati-hati terhadap tempat tertentu menjadi semakin ditekankan. Hal ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi lebih sebagai pengingat agar seseorang selalu menjaga kesadaran diri dan tidak bertindak sembarangan hanya karena rasa penasaran. Di sisi lain, pesan ini juga mengajarkan bahwa manusia tidak selalu bisa memahami semua hal yang ada di dunia ini. Ada banyak hal yang mungkin belum bisa dijelaskan secara logika, sehingga sikap yang paling bijak adalah tetap menjaga kehati-hatian. Dengan memahami makna di balik larangan tersebut, kita bisa melihat bahwa sebenarnya para leluhur ingin menanamkan nilai-nilai penting, seperti kewaspadaan, penghormatan terhadap alam, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai inilah yang membuat cerita tentang weton dan berbagai nasihat tradisional tetap bertahan hingga sekarang dan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, banyak orang mulai mempertanyakan berbagai kepercayaan lama yang berasal dari tradisi leluhur, termasuk cerita tentang weton dan berbagai pantangan yang menyertainya. Sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai mitos atau cerita lama yang tidak lagi relevan dengan kehidupan saat ini. Namun, jika kita melihatnya dengan sudut pandang yang lebih luas, sebenarnya nasihat-nasihat tersebut memiliki nilai kebijaksanaan yang sangat berharga. Para leluhur Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat dengan alam dan kehidupan sosial di sekitarnya. Mereka mengamati berbagai peristiwa, pengalaman hidup, serta perubahan lingkungan selama bertahun-tahun. Dari pengalaman itulah kemudian lahir berbagai nasihat dan aturan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Tujuan utamanya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membimbing agar manusia dapat menjalani hidup dengan lebih hati-hati dan bijaksana. Ketika kita mendengar larangan tertentu, seperti nasihat bagi pemilik weton pon untuk tidak sembarangan mendatangi tempat yang dianggap memiliki energi berat, sebaiknya kita tidak langsung menolaknya begitu saja. Kita bisa mencoba memahami makna yang terkandung di balik pesan tersebut. Bisa jadi larangan itu berkaitan dengan keselamatan, pengalaman masa lalu, atau kondisi lingkungan yang memang perlu diwaspadai. Sikap yang paling bijak adalah menghormati tradisi tanpa harus kehilangan akal sehat. Artinya, kita tetap menghargai cerita dan nasihat dari orang tua atau leluhur sebagai bagian dari warisan budaya, tetapi juga tetap menggunakan pemikiran yang rasional dalam mengambil keputusan. Selain itu, nasihat tersebut juga mengajarkan pentingnya rendah hati dalam menjalani kehidupan. Kadang-kadang manusia merasa bahwa dirinya sudah mengetahui segalanya, sehingga mengabaikan peringatan yang diberikan oleh orang lain. Padahal, pengalaman hidup para orang tua seringkali jauh lebih panjang dan penuh pelajaran. Bagi pemilik weton pon ataupun siapapun yang mendengar cerita seperti ini, yang paling penting bukanlah rasa takut, melainkan kesadaran untuk selalu berhati-hati. Ketika kita datang ke tempat baru, menjaga sikap, menghormati lingkungan, dan tidak bertindak sembarangan adalah hal yang sangat penting. Dengan cara pandang seperti ini, cerita tentang weton dan berbagai nasihat tradisional bisa menjadi pengingat agar kita selalu menjaga keseimbangan antara rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Rasa penasaran memang wajar dimiliki oleh setiap manusia, tetapi akan lebih baik jika selalu disertai dengan kebijaksanaan dalam bertindak. Pada akhirnya, kearifan yang diwariskan oleh para leluhur merupakan bagian dari identitas budaya yang patut kita hargai. Dengan memahami maknanya, kita tidak hanya menjaga tradisi tetap hidup, tetapi juga mengambil pelajaran berharga untuk menjalani kehidupan yang lebih bijaksana dan penuh kesadaran. Pada akhirnya, kisah tentang weton pon dan berbagai tempat yang sebaiknya dihindari bukanlah sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Di balik setiap nasihat yang diwariskan oleh para leluhur, selalu tersimpan pesan kehidupan yang penuh makna. Para orang tua zaman dahulu tidak membuat aturan tanpa alasan. Semua lahir dari pengalaman panjang, pengamatan terhadap alam, serta keinginan tulus untuk melindungi generasi berikutnya agar terhindar dari bahaya. Kita mungkin hidup di zaman yang berbeda, tetapi nilai yang diajarkan tetap relevan hingga sekarang.
Cerita ini mengingatkan kita bahwa kehati-hatian, rasa hormat terhadap lingkungan, serta kesediaan untuk mendengarkan nasihat orang tua adalah bagian penting dalam menjalani kehidupan yang bijaksana. Rasa penasaran memang wajar, namun akan jauh lebih baik jika selalu diimbangi dengan sikap waspada dan penuh pertimbangan. Semoga cerita ini bisa memberikan wawasan sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga sikap dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah yang kita bahas bersama. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita menarik lainnya.